Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dari Manajemen 18E. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis studi kelayakan bisnis usaha kuliner Cafe QWS di Karawang. Tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pembimbingnya Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadli SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2020 sampai tahun 2021. Ini ada identitas perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan, nama perusahaan Cafe QWS, jenis usahanya kuliner, kegiatan usaha membuat makanan dan minuman, alamatnya Kampung Rumambe 2, Desa Anggadita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Pos 1 371, jam bukanya itu hari Senin sampai Minggu pada pukul 16.00 sampai 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nomor teleponnya 0896 2139 2005. Alamat emailnya wulansari28210@gmail.com. Lalu selanjutnya ada visi dan misi. Visinya itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk semua kalangan dan menyediakan tempat tongkrongan yang nyaman dan modern serta murah sesuai dengan kantong mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sekitar. Lalu di sini ada misi. Yang pertama itu memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, dan karyawan. Yang kedua ada menyediakan menu makanan dan minuman dengan harga standar tapi memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga itu mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan. Di sana ada logo Cafe QWS. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama itu ada owner, Wulansari, saya sendiri, keuangan dan marketing, yaitu ada kasir, Anandito Putra dan Adelia Putri, dan waitersnya itu Karisma Putri dan Wahyu Gilang Pratama. Juru masaknya ada Rasyela Dewi Putri dan Risa Mawati, office boy-nya Sela Gabriel Septiawanur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian aspek legalitas. Yang pertama itu ada aspek legalitas. Cafe QWS ini melengkapi izin usaha, diantaranya yang pertama ada nama perusahaan Cafe QWS, bentuk perusahaannya CV, akte notarisnya nomor 205, izin lokasi atau SIUP-nya nomor 319013051125305 dan izin lokasi situnya 2176884510131904043. Tanda daftar perusahaannya atau TDP 04085007828003. Nomor NPWP-nya 247720008435667. Selanjutnya di sini ada cakupan usaha. Luas tanah 10 hektar, luas gedungnya 5 hektar, luas kantornya 3 hektar, kapasitas produksinya memiliki 30 menu makanan, minuman bisa menghabiskan 5.000 porsi per tahun. Cakupan pasarnya itu wilayah kabupaten dan luar kabupaten. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan peluang pasar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Segi geografis, segmentasi konsumen Cafe QWS ini yang dituju adalah masyarakat sekitar. Ada segi demografi, yaitu dalam segi demografi, tongkrongan Cafe QWS ini dapat dinikmati oleh perempuan atau laki-laki dari usia 17 sampai 40 tahun. Lalu selanjutnya ada segi psikografis, yaitu Cafe QWS ini memiliki segmen dari semua kalangan, khususnya menengah ke atas, dengan memiliki gaya hidup, gaya yang suka nongkrong, dan suka membahas masalah kampus. Selanjutnya ada segi perilaku, yaitu produk dan tempat ini selalu memiliki inovasi sesuai dengan mood pelanggan, yaitu keceriaan, kenyamanan, kesenangan. Selanjutnya di sini ada pasar sasaran. Target pasar dari Cafe QWS ini adalah dari usia remaja, dewasa, mau laki-laki atau perempuan, dari kalangan masyarakat sekitar, pelajar, mahasiswa, karyawan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
Lalu selanjutnya ada posisi pasar, mempunyai menu yang berinovasi dan mengikuti zaman, kenyamanan suatu tempat untuk berkumpul yang menyediakan berbagai makanan dan minuman serta cemilan bagi pelanggan yang hanya ingin bersantai. Pelayan yang santai, ramah, namun harus tetap tepat sehingga pelanggan merasa puas. Harga kafe sesuai dengan kemampuan mahasiswa, pelajar, dan karyawan sesuai dengan porsi yang mereka pesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bauran pemasaran atau 4P. Yang pertama itu ada produk. Cafe QS ini Cafe QS ini memproduksi makanan dan minuman yang memiliki bahan berkualitas baik, yang menarik, dan akan menambah minat para pelanggan. Yang kedua itu ada harga atau price, harga yang ditawarkan oleh Cafe QS mulai dari 15.000 sampai 45.000 dan didukung oleh fasilitas-fasilitas gratis. Lalu selanjutnya ada lokasi atau place. Cafe QS ini beralokasikan di tempat yang strategis yang mudah dijangkau oleh para konsumen. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Cafe QS ini agar bisa dikenal oleh masyarakat luas, itu dengan cara melalui iklan sosial media, brosur, poster, influencer, dan bahkan iklan majalah atau koran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ramalan jualan. Meramalkan permintaan dan penawaran menggunakan analisis regresi. Ada N. N-nya itu dimulai dari 1 sampai 5. Yang kedua ada tahun 2016 sampai 2020. Dan penjualannya itu pada tahun 2016 50.000, tahun 2017 65.000, 2018 60.000, 2019 65.000, tahun 2020 70.000 dan hasilnya itu 300.000 pada penjualan. Lalu selanjutnya ada X-nya. Pada tahun 2016 itu 0, tahun 2017 1, 2018 2, 2019 3, 2024 dan hasilnya 10. X2-nya tahun 2016 0, tahun 2017 1, tahun 2018 4, tahun 2019 9, tahun 2020 16 dan hasilnya itu 30. Lalu selanjutnya ada XY, tahun 2016 itu 0, tahun 2017 itu 55.000, pada tahun 2018 itu 120.000, pada tahun 2019 itu 195.000, pada tahun 2020 itu 280.000 dengan hasil 650.000. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada rumusnya, yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali XY dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Dengan hasil 250.000 dibagi 50.000 hasilnya 5.000. A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B dikali sigma X dibagi N sama dengan hasilnya itu 60.000 dikurangi 10 sama dengan 50.000. Jadi untuk mencari tahun 2021 yaitu Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 50.000 ditambah 5.000 dikali 5 yaitu 75.000. Lalu pada tahun 2022 hasilnya 80.000. Tahun 2023 hasilnya 85.000, tahun 2024 hasilnya 90.000, pada tahun 2025 hasilnya 95.000. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dipakai oleh Cafe QS ini yaitu yang pertama pastinya perhatikan konsep kafe, yang kedua sajikan menu makanan dan minuman yang menarik, yang ketiga program yang menarik, yang keempat memanfaatkan sosial media. Lalu ada peluang bisnis. Jika banyaknya pendatang baru usaha kafe ini, maka perusahaan pun harus melakukan strategi yang kuat untuk menguasai pasar. Adapun peluang bisnis yang dimiliki Cafe Q ini diantara lainnya, yang pertama memanfaatkan teknologi secara optimal, yang kedua memanfaatkan sarana internet. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Yang pertama itu ada cakupan produksi atau operasi. Lalu ada sasaran pasar. Target pasar dari Cafe Q ini adalah dari usia remaja, dewasa,
mau laki-laki atau perempuan dari kalangan masyarakat sekitar, pelajar, mahasiswa, karyawan dari usia 17 sampai 40 tahun dari berbagai daerah yang ada di Indonesia pastinya. Lalu selanjutnya ada jumlah produk. Jumlah produksi dari usaha Cafe Q ini bisa mencapai kurang lebih dari 5.000 porsi per tahun. Lalu ada kebutuhan teknis. Yang pertama itu ada lokasi. Penilaian lokasi, metode penilaian hasil Value. Yang pertama itu ada nomor itu 1 sampai 5. Kebutuhan itu ada pasar, ada bahan baku, ada transportasi, tenaga kerja, pertimbangan lainnya. Lalu selanjutnya ada nilai lokasi yang ideal, yaitu pada pasar ada 40, bahan bakunya 25, transportasinya 20, tenaga kerjanya 10, pertimbangan lainnya itu 5. Cikampek, saya ngambil Cikampek, Kelari sama Tuparep, yaitu yang pertama Cikampek itu dengan hasil 64, Kelari dengan hasil 88, dan Tuparep itu dengan hasil 76. Berdasarkan metode penilaian hasil Value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih adalah Kelari dengan nilai 88. Lalu selanjutnya di sini ada bangunan gedung, rencana pembangunan Cafe Q ini akan membuat 2 buah bangunan, yaitu tempat produksi dan kantor. Yang pertama itu ada jenis bangunan produksi, yang kedua ada jenis bangunan kantor. Jenis bangunan produksi, yang pertama itu ada gudang bahan baku, ada ruang produksi. Lalu jenis bangunan kantor itu ada ruang pimpinan, ruang meeting, ruang makan, musola, toilet, parkir, dan genset yang jumlahnya itu luasnya itu 1.230. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventaris gedung dan kantor. Yang pertama itu ada uraian jenisnya. Yang pertama itu ada meja pimpinan, meja meeting, meja kasir, meja kafe, meja untuk makan, pokoknya dan lain-lain dengan jumlah 350. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layoutnya. Layout dari Cafe QS ini yang pertama itu ada ruang produksi, ada genset, ada kantor, ada ruang meeting, gudang bahan baku, toilet, musola, ruang makan, kasir, sama pintu masuk. Selanjutnya ada peralatan produksi. Berikut ini peralatan yang digunakan untuk produksi makanan dan minuman Cafe QS itu yang pertama ada kompor gas, katel, blender, lemari pendingin, perlengkapan makanan. Lalu selanjutnya ada peralatan pendukung makanan dan minuman Cafe QS yaitu microwave. Apa itu ya? Udah, selanjutnya ada bahan baku. Berikut adalah bahan baku salah satu menu utama Cafe QS membuat donat. Yang pertama itu ada tepung terigu, ragi instan, baking powder, garam, mentega, terus bahan baku pendukungnya ada mesis, kacang almond, gula putih halus, selai, buttercream. Selanjutnya ini ada penyediaan bahan baku. Dalam menyediakan stok bahan baku, Cafe QS ini bekerja sama dengan produsen pembuatan bahan mentah yang berada di Bandung, Jawa Barat, atau mungkin karyawan kita yang akan turun langsung tangan berbelanja bahan baku makanan dan minuman ke pasar yang menyediakan bahan tersebut. Lalu selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama itu ada bahan baku yang sudah dikirim dari produsen ke Cafe Q ini segera dibersihkan dan disterilkan oleh masing-masing karyawan. Terus yang kedua ada konsumen setelah masuk ke Cafe Q ini langsung duduk di tempat yang telah dipilih oleh pelanggan itu sendiri. Yang ketiga itu setelah itu pramusaji Cafe Q ini akan mendatangi pelanggan tersebut untuk mencatat pesanan apa yang dipesan oleh pelanggan tersebut. Yang keempat itu koki atau juru masak akan menerima menu makanan dan minuman dari pramusaji sehingga koki akan langsung membuatkan menu masakan yang dipesan oleh pelanggan. Lalu selanjutnya koki atau juru masak selesai membuat menu makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan, pramusaji akan memberikan menu makan dan minuman yang dipesan kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya,
Selesai pelanggan tersebut mendatangi kasir untuk membayar pesanan yang telah dipesannya. Lalu selanjutnya di sini ada siklus produksi. Nah, siklus produksinya itu tadi melihat dari proses produksi. Yang pertama itu pastinya penerimaan bahan baku dari produsen, lalu selanjutnya mensterilkan bahan baku, lalu ada konsumen atau pelanggan, terus ada juru masak atau koki, dan terakhir adalah kasir. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan tenaga kerja. Dalam produksi makanan dan minuman Cafe Q ini membutuhkan tenaga kerja di setiap bagian. Dalam proses melayani ini membutuhkan 10 orang, memasak makanan dan minuman membutuhkan 5 orang, dan untuk bagian kasir atau pembayaran ini membutuhkan 2 orang dan office boy membutuhkan 2 orang. Totalnya itu ada 19 tenaga kerja. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek finansial. Yang pertama itu ada biaya kebutuhan. Yang pertama ada biaya prainvestasi dibagi menjadi 2, yaitu ada biaya studi dengan hasil Rp 100 juta, biaya pengurusan izin usaha itu 30 juta, dan totalnya itu 130 juta. Lalu selanjutnya ada total biaya aktiva tetap. Yang pertama itu ada aktiva tetap berwujud, ada biaya bangunan dan prasananya, ada biaya pembelian peralatan, ada inventaris kantor. Biaya bangunan dan prasananya yang pertama itu ada bangunan 300 juta, mobil 2 buah 200 juta, perlengkapan 150 juta. Yang selanjutnya ada biaya pembelian peralatan. Yang pertama itu ada lemari pendingin 2 buah 30 juta, peralatan masak 15 juta, peralatan makan 10 juta, peralatan kebersihan 30 juta, mesin kasir 2 buah 15 juta. Terus ada inventaris kantor, yang pertama itu ada meja 55 buah 70 juta, kursi 80 buah 100 juta, komputer 6 buah 20 juta, telepon 3 buah 10 juta, dengan hasil total biaya itu 950 juta. Yang kedua ini ada aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama itu perizinan itu 10 juta. Jadi total investasinya itu 1 miliar 90 juta. Di sini ada penyusutan, investasinya itu diambil dari total investasi, yaitu 1 miliar 90 juta, modal sendiri 800 juta dikurangi dana pinjaman, jadi 1 miliar 90 juta dikurangi 800 juta, yaitu 290 juta. Umur ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutannya investasi dibagi umur ekonomis sama dengan 218 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya operasional, ada uraian kerjanya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Biaya bahan baku itu total per bulannya itu 30 juta dan total per tahunnya 360 juta. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kasir dengan gaji 2 juta. Ada jumlahnya itu 2 orang, total per bulannya 4 juta, total per tahunnya 48 juta. Lalu selanjutnya ada karyawan produksi dengan gaji 2 juta sama, tapi jumlahnya 3 orang, total per bulannya 6 juta, dan total per tahunnya 72 juta. Lalu selanjutnya ada karyawan pramusaji dengan gaji sama 2 juta, tapi jumlahnya 10 orang, total per bulannya itu 200 juta, dan total per tahunnya 2 miliar 400 juta. Lalu selanjutnya ada office boy 2 orang dengan gaji 2 juta, total per bulannya 40 juta, total per tahunnya 480 juta. Yang ketiga ini ada biaya listrik dan air, yaitu total per bulannya 3 juta, total per tahunnya 36 juta. Biaya pemasaran 250 juta, 2.500.000, total per tahunnya itu 30 juta, biaya transportasinya 2 juta, total per bulan maksudnya, dan total per tahunnya itu 24 juta. Jadi total per bulannya itu 287.500.000 dan total per tahunnya itu 3 miliar 450 juta. Lalu selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang arus kas atau cash flow. Kebutuhan investasi yaitu 1 miliar 90 juta, modal pinjamannya 290 juta, bunga banknya 20% sama dengan 58 juta.
Selanjutnya di sini ada contoh tabel estimasi laba rugi yang pastinya ada keterangannya, yaitu ada pendapatan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang pertama itu ada 4 miliar 500 juta. Dari tahun 2020 itu ada 4 miliar 800 juta. Tahun 2021 sampai tahun 2023 yaitu dari 5 miliar 100 juta sampai 5 miliar 700 juta. Lalu di sini ada biaya keluar. Yang pertama itu ada total biaya. Total biaya itu pada tahun 2019 itu 3 miliar 450 juta, tahun 2020 3 miliar 455 juta, tahun 2021 3 miliar 500 juta, tahun 2022 yaitu 3 miliar 550 juta, tahun 2023 3 miliar 560 juta. Lalu di sini ada penyusutannya. Penyusutannya sama yaitu 218 juta dari tahun 2019 sampai tahun 2023 itu sama 218 juta. Lalu totalnya itu ada pada tahun 2019 itu ada 3 miliar 668 juta, pada tahun 2020 3 miliar 673 juta, tahun 2021 3 miliar 718 juta, tahun 2022 3 miliar 768 juta, tahun 2023 3 miliar 778 juta. Mohon maaf tadi tahun 2019 itu 3 miliar 660 juta. Lalu di sini ada EBIT. EBIT pada tahun 2019 itu 832 juta. Tahun 2022 itu ada 1 miliar 127 juta. Pada tahun 2021 itu ada 1 miliar 922 juta. Pada tahun 2020 1 miliar 632 juta. Tahun 2023 itu 1 miliar 922 juta. Lalu di sini ada bunga bank. Bunganya 20%, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023 itu ada 58 juta. Nah, di sini ada laba sebelum pajak dari tahun 2019 itu 774 juta dan tahun 2020 itu 1 miliar 69 juta. Pada tahun 2021 itu ada 1 miliar 864 juta, tahun 2020 1 miliar 574 juta, tahun 2023 itu 1 miliar 864 juta. Jadi di sini ada pajaknya 25%, yaitu pada tahun 2019 193.500, lalu tahun 2020 ada 267 juta 250. Lalu selanjutnya ada 2021 itu ada 466 juta. Pada tahun 2022 itu 393 juta 500. Pada tahun 2023 itu ada 466 juta. Nah, di sini ada ayatnya. Yang pertama itu ada pada tahun 2019 yaitu 580 juta 500. Pada tahun 2020 801 juta 750. Pada tahun 2021 1 miliar 398 juta. Pada tahun 2022 itu ada 1 miliar 185 juta 500. Pada tahun 2023 1 miliar 398 miliar. Pada tahun 2023 itu 1 miliar 398 juta. Lalu selanjutnya di sini ada kas umur ekonomis, yaitu dari nomor 1 sampai 5 dari tahun 2019 sampai 2023, dan EAT-nya itu diambil dari estimasi laba rugi. Penyusutannya juga sama dari estimasi laba rugi. Kas bersih pada tahun 2019 itu
kas bersih pada kas selama umur ekonomis itu berjumlah 6.448.750. Lalu pada diskon faktor 20%-nya itu tahun 2019 itu 0,83333, terus tahun 2020 0,6944, tahun 2021 0,57870, terus tahun 2022 0,48225, tahun 2023 0,40188, dan jumlahnya itu 2,9906. Lalu selanjutnya ada PV kas bersih tahun 2019 sampai tahun 2023 itu jumlahnya 3.632.613.100. Lalu selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasi 1.090.000.000, lalu kas bersih tahun pertama itu 580.500.000 dikurangi jadi 509.500. Procis tahun kedua 801.750 dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan. Investasi 509.500.000 ini berarti aktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 509.500.000 dalam tahun ketiga adalah 509.500.000 dikali 801.750. Maaf sebelumnya. Di sini ada 509.500.000 dibagi 801.750.000.000 dikali 12 bulan sama dengan 7,6 bulan atau 8 bulan, yaitu kurang dari 5 bulan. Dengan demikian, maka payback periode dari investasi yang disusulkan adalah 2 tahun 8 bulan, maka investasi ini diterima. Lalu di sini ada ARR. Yang pertama itu rata-rata ayatnya sama dengan total ayat dibagi umur ekonomis dengan hasil total ayatnya 4.296.000.000 dibagi 5 tahun sama dengan 859.200. ARR sama dengan rata-rata dikurangi ARR sama dengan rata-rata ayat dibagi investasi dikali 100%, yaitu hasilnya 78%. Lalu selanjutnya di sini ada NPP, yaitu total PV kas bersih, yaitu sama dengan 3,632.613.100. Total PV investasinya 1.090.000.000, jadi dikurangi yaitu 2.542.613.100. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari Procis-nya lebih besar daripada PV investasi, yang berarti NPV-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya di sini ada IRR, yaitu rata-rata ayat sama dengan total ayat dibagi umur ekonomis, tadi hasilnya 859.200. Perkiraan PP-nya itu 1.090.000.000 dibagi 892.200 sama dengan 1,26862. Dalam tabel A-1 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan
angka 1,26862 adalah 1,289 adalah di 34% secara subjektif. Diskon dikurangi 2% menjadi 32%, sehingga NPV-nya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, di situ ada contoh tabel IRR-nya. Lalu selanjutnya di sini ada bunga yang dipakai adalah 32% dan 34%. Selisihnya itu selisih tingkat bunganya 32%, 34%, dan selisihnya itu 2%. Selisih PV, ada selisih PV of purchase dengan PV investasi. Sama dengan di sini 1.660.844 rupiah dibagi 1.044.986.208,5 dikali 1% sama dengan 0,01%. Jadi IRR-nya 32% ditambah 0,01% sama dengan 32,01%, maaf. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 32,01%. Lalu selanjutnya ada probability index. Profitability index sama dengan PV purchase bagi PV investasi sama dengan hasilnya itu 3,33% lebih dari 1. Hasil perhitungan di atas bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. P lebih dari 1 maka dapat diterima. Jadi kesimpulan atas analisis kelayakan bisnisnya itu nomor 1 sampai 5. Yang pertama ada alat ukur, ada payback period atau PP, hasil pengukurannya 2 tahun 8 bulan, standar pengukurannya 5 tahun dan keterangannya itu layak. Yang kedua itu ada ARR, hasil pengukurannya 72%, standar pengukurannya 34% dan keterangannya layak. Terus ada NPV-nya, hasil pengukurannya dan keterangan itu layak, IRR-nya itu layak, keterangannya, dan PI-nya itu keterangannya layak juga. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari studi kelayakan bisnis ini. Yang pertama itu ada identitas bisnis. Perusahaan Cafe QWS ini adalah perusahaan yang berjenis usaha kuliner yang memproduksi atau menyajikan makanan dan minuman yang beralamatkan di Karawang yang dibuka pada pukul 16 sampai 23.30 WIB, yang biasanya pada jam 16.00 itu pelajar, mahasiswa, karyawan, bahkan masyarakat sekitar pun sudah selesai melaksanakan kegiatannya. Lalu yang kedua ada aspek legalitas. Usaha Cafe QWS ini berbentuk perusahaannya yaitu CV, sehingga Cafe QWS sudah memiliki dokumen hukum, diantaranya ada akte notaris, SIUP, SITU, TDP, NPWP, sehingga Cafe QWS ini bisa melaksanakan usaha bisnis kuliner ini sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakannya ini berjalan dengan baik, yang memiliki cakupan usaha luas tanah, luas gedung, kapasitas produksi, dan cakupan pasar. Lalu ada aspek pasar. Aspek pasar pada perusahaan Cafe QWS ini memakai segmentasi pasar, pasar sasaran, posisi pasar, dan memakai bauran 4P yaitu produk, lokasi, harga, promosi, ramalan jualan, strategi pemasaran, dan peluang bisnis. Lalu selanjutnya ada aspek teknis, yaitu cakupan produksi atau operasi pada perusahaan Cafe QWS ini memiliki sasaran pasar, jumlah produk, dan kebutuhan teknisnya, itu lokasi, bangunan gedung, peralatan produksi, penyediaan bahan baku, proses produksi, siklus produksi, dan kebutuhan tenaga kerja. Lalu terakhir ada aspek keuangan. Biaya kebutuhan investasi Cafe QWS ini memiliki biaya pra-investasi, biaya aktiva tetap, berwujud dan tidak berwujud, penyusutan biaya operasional, arus kas, penilaian kelayakan investasi, sehingga memiliki kesimpulan aspek keuangan bahwa PP atau layak
ARR layak, NPV layak, IRL layak, dan PI layak, sehingga KVQS ini layak untuk dilaksanakan atau dijalankan. Lalu selanjutnya di sini ada testimoni dari teman-teman kelas saya. Ada Nadia Hendriani, ada Rida Khalifatul Rusda, ada Maisi, ada Cika Siva Audinasya, dan Fijar Aditya Pratama. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.